Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan melakukan mapping menggunakan Phantom 4 dan Phantom 3. Nah, kira-kira hasilnya mana yang lebih bagus dengan settingan drone deploy yang secara otomatis mendeteksi kamera dari drone. Simak terus videonya. Dan sebelum terbang, sebaiknya Anda membuat plane mission terlebih dahulu di drone deploy ya. Drone deploy ini bisa Anda dapatkan di Play Store atau Apple Store secara gratis. Dan cara yang pertama adalah langsung kita masuk ke new project. Saat Anda menekan new project, maka akan tampil peta sebagai berikut seperti di gambar ya. Kemudian langsung aja kita create project here, atau bisa menggeser ke tempat lain yang Anda ingin mapping di tempat tersebut. Kemudian tulis namanya dan langsung ke map model. Penting ya di sini ya untuk map model ya. Maka akan tampil rute standar seperti pada gambar di atas. Rute ini Anda bisa geser mengikuti bentuk atau sesuai keinginan Anda ya. Seperti ini Anda bebas berkreasi untuk jalurnya kemana Anda terbang, dan pastikan bentuk dari garis tersebut lurus dan tidak ada yang terputus. Jadi kalau sudah kita bikin plan di projectnya, itu usahakan garisnya itu lurus ya, jangan sampai ada yang menyerupai pisau depannya, jadi lancip seperti ini karena tidak mengambil gambar pada saat lancip. Jadi kalau dia lurus, ada space di bagian bawah menyerupai kotak, di garis yang kecil dia akan berputar dan melanjutkan misinya. Jadi kalau dianya menyamping seperti ini terus naik, pada saat rute yang nyerong dia tidak akan mengambil gambar. Dan setelah jalur selesai kita buat, maka ini dia settingannya ya. Untuk enhance 3D itu bisa digunakan pada saat pembuatan peta 3 dimensi. Jadi kalau dimatikan, otomatis waktu tempuh jam terbangnya itu berkurang ya. Kalau diaktifkan, maka semakin lama drone terbang di udara. Ini pengaruh di baterainya. Untuk mapping 2D biasanya enhance 3D ini bisa Anda matikan. Kemudian untuk automatic setting bisa Anda matikan juga. Dan kita setting untuk obstacle avoid-nya bisa Anda matikan karena di atas biasanya tidak ada benda yang menghalangi, jadi kita matikan. Untuk kecepatannya bisa Anda atur, drone bergerak sambil memotret itu bisa Anda atur di situ. Semakin cepat maka jam terbangnya pun semakin cepat. Jadi kalau lambat, jam terbangnya pun semakin lambat. Kemudian untuk ketinggian juga berpengaruh pada baterai dan jam terbang. Semakin tinggi Anda terbang, maka konsumsi baterai semakin berkurang dan jam terbang pun semakin berkurang. Lihat yang di atas ya, ada garis di atas sudah saya tandai. Perubahannya satu baterai 9 menit, 7 menit ya, seperti ini ya. Kalau kita terbang di 150, jam terbangnya 7 menit dan satu baterai. Kalau kita turunkan, maka jam terbangnya pun semakin bertambah. Jadi untuk ketinggian ini berpengaruh pada detail biasanya. Untuk mapping 2D biasanya kita terbang di angka 100 sampai 150, dan untuk mapping 3D biasanya kita terbang di angka 60 sampai 80. Nah, ini kita lihat untuk simulatornya. Untuk di drone deploy ini real time seperti kita menggunakan pada aslinya ya. Jika terkoneksi dengan drone maka hasilnya seperti ini. Tinggal kita pencet tombol yang tertutupi kotak putih ini yang berwarna hijau, dan drone akan terbang mengikuti jalur yang telah kita buat. Jadi pada sebelah kiri itu ada ketinggian, kecepatan, dan jarak drone ke pilotnya ya. Kita bisa lihat di sini. Dan pada bagian bawah terdapat waktu tempuh. Nah ini ya, jadi ini pada saat Anda
tekan tadi untuk start, maka drone akan bergerak secara otonomus. Jadi meskipun Anda gerakkan throttle, maka drone tidak merespon sampai drone kembali atau selesai misi. Nah, itu ya, maka drone akan balik. Dan saat emergency, Anda bisa juga menekan tombol return to home pada layar. Setelah drone take off, set plan udah masuk, GPS sudah oke, maka yang akan kita lakukan adalah ngopi sambil menunggu drone itu balik. Itu aja sebenarnya. Dan mudah-mudahan tidak ada heli yang lewat. Dan lanjut kita melihat pergerakan drone pada layar, pada flight plan-nya seperti ini. Dia akan terus mengikuti garis dan titik koordinat. Kemudian untuk pergerakan berputarnya di garis yang kecil, itu dia tidak akan memotret. Jadi drone akan berputar di titik tersebut, kemudian lanjut maju ke misi selanjutnya. Jadi pada saat bergerak ke samping atau ke belakang, drone tidak akan memotret. Drone akan memotret pada posisi menghadap ke depan dan maju, ya. Itu pentingnya yang perlu Anda ketahui. Jadi pada saat pembuatan set plan, jangan sampai seperti gambar di depan tadi ya, menyerupai parang seperti itu. Jadi pada posisi nyerong seperti itu dia tidak akan mengambil gambar. Cenderung dia akan berputar dan berbahaya pada saat berputar dan melawan angin. Dan ini kita simulasikan untuk baterai habis. Jadi sebelum misi selesai, baterai habis, maka Anda langsung mengganti baterainya. Dan kondisi drone deploy seperti ini. Saat drone siap untuk take off, maka Anda langsung lanjutkan untuk continue flight. Maka drone akan mengikuti atau memasukkan ulang seperti awal pada saat take off. Kemudian Anda tekan tombol hijau yang ada di pojok kanan. Seperti itu ya. Jadi jangan takut untuk menerbangkan drone deploy. Pada saat terbang mengikuti garis, Anda bisa memonitor untuk baterainya. Dan pada saat baterainya itu low, maka drone akan otomatis balik ke rumah dan menyelesaikan misinya. Drone-nya masih kelihatan. Jadi yang diperhatikan pada saat drone deploy, yang paling penting adalah MMC, jangan sampai lupa dimasukkan. Jadi pada saat terbang, foto tidak akan terekam ya. Dan pastikan set plan-nya berhasil diunggah, karena kalau set plan tidak berhasil diunggah, ada dua kemungkinan sih. Yang pertama, jarak antara titik start dan titik take off itu terlalu jauh. Dan kemungkinan yang kedua, biasanya GPS tidak begitu bagus. Jadi untuk meminimalisir resiko, biasanya dia tidak bisa terunggah set plan-nya di dalam komputer. Dan itu dia cara pertama untuk membuat flight plan pada drone deploy. Sebenarnya ada cara satu lagi untuk membuat flight plan pada drone deploy. Prosesnya sama, yaitu kita harus new project terlebih dahulu, create project, kemudian map and model. Bedanya di sini adalah kita mengupload file dengan ekstensi KML. Nah, di aplikasi yang telah disediakan oleh Drone Deploy, ya seperti ini ya. Kita tinggal loading filenya, di mana kita menyimpannya. Biasanya saya mendapat file ekstensi KML ini melalui WA. Nah, seperti ini ya, WA dokumen, kemudian kita upload. Nah, maka hasil rute yang dibuat dari file ekstensi KML langsung tertampil di layar Drone Deploy. Nah, untuk aplikasi 3 ini ya, bisa Anda download di titik 3 di atas, kemudian kita arahkan ke aplikasi, dan kita ketik KML atau aplikasi apa yang menunjang Anda pada saat terbang, itu bisa Anda download di ini. Jadi sistemnya cloud ya untuk ini ya, aplikasinya. Jadi pada saat tidak terhubung dengan internet, maka biasanya tidak keluar untuk aplikasinya.
Oke, dan itu adalah cara pembuatan flight plan pada drone deploy. Jadi untuk enhanced 3D-nya dan ketinggian itu berpengaruh pada jam terbang. Kalau berpengaruh pada jam terbang, pastinya berpengaruh pada baterai. Berapa baterai yang harus Anda gunakan pada satu rute penerbangan. Ya, seperti itu ya. Dan untuk front overlap dan set overlapnya bisa Anda atur. Nah, nanti ini kita akan bahas di video selanjutnya ya. Dan untuk kecepatan dan flight direction juga Anda bisa atur di sini. Dari mana Anda start dan nanti berakhirnya di mana bisa Anda atur. Kemudian speednya juga bisa Anda atur. Semakin cepat maka jam terbang semakin cepat juga. Kemudian starting pointnya juga bisa Anda atur ya, seperti pada layar seperti ini. Dan itu dia untuk pengenalan pertama untuk pembuatan flight plan pada drone deploy. Jadi pelajari drone deploy. Insya Allah program ini akan berguna bagi Anda ke depannya karena dunia mapping sekarang lebih canggih ya. Dulu biasanya pakai orang dan harus jalan ke dalam hutan, tapi untuk sekarang itu hanya menggunakan drone saja. Dan itulah drone deploy. Selamat mempelajari dan selamat menikmati aplikasi dari drone deploy dan semoga berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk settingannya gimana, Mas Robert? Aman aja sih. Ketinggian 60 meter, 60 meter, front overlap 75, side overlap 65. Oke, 7 hektar 11 menit. 7 hektar 11 menit. Dan Oke. sebenarnya tinggal pencet start aja Mas ya, kalau drone deploy ya. Start, dianya loading untuk plan-nya, GPS, kamera dan drone-nya. Jika semua sudah bisa diunggah ke drone, maka tombol akan berubah menjadi hijau dan siap untuk take off. Oke, siap take off, pencet cus. Drone otomatis akan terbang dan mengikuti land. Ketinggian 60 dan sekarang menunjukkan waktu Balikpapan jam 4. Matahari masih terasa sekali. Dan dia berputar dan menuju titik start. Ya, seperti itu aja sih untuk drone deploy.